Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Arina dengan NIM H0319503, semester 4 tahun ajaran 2020-2021, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, dengan dosen pengampu Ibu Nur Amalia, SPD, MPD. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengembangan media ajar, yang dimana materi ini memiliki beberapa bagian, diantaranya yang saya paparkan yaitu pengertian media ajar dan pengertian pengembangan media ajar, yang dimana dapat kita ketahui bahwa pengertian media ajar yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi, yang dimana media ajar ini yaitu sumber-sumber selain dari dosen pengajar yang berfungsi untuk menghubungkan pesan ajar yang diadakan atau diciptakan secara terencana. Contohnya yaitu dari media ajar yaitu yang dapat didengar, yang dapat dilihat, dan media yang bergerak, yang dimana pengertian pengembangan media ajar yaitu serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Media yang dimaksud yaitu media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media dalam suatu proses belajar mengajar, guru juga dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan pembelajaran. Itulah tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Rizkia Fitrianingsih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fitrianingsih, semester 4 tahun ajaran 2020-2021, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat, dan dosen pengajar oleh Ibu Nur Amalia, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan media ajar dan macam-macam media ajar. Baiklah, yang pertama yakni prinsip-prinsip pengembangan media ajar. Dalam menentukan maupun memilih media pembelajaran, tentunya guru harus mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai acuan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud, yang pertama, efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada efektivitas atau ketepatgunaan dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Pendidik harus dapat berusaha agar media pembelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi secara optimal dapat digunakan dalam pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu relevansi. Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik, materi pelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Adapun prinsip yang ketiga yaitu efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperhatikan bahwa media tersebut murah atau hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Prinsip yang keempat yaitu dapat digunakan. Maksudnya, media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menambah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun prinsip yang kelima yakni kontekstual. Maksudnya, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus mengedepankan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skills. Adapun macam-macam dari media ajar
ada 3, yakni yang pertama media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga media audio visual. Media visual sendiri terbagi menjadi 2, yakni media tidak diproyeksikan dan media yang diproyeksikan. Maksud dari media yang tidak diproyeksikan yaitu bahwa media yang digunakan ini tidak membutuhkan alat bantu lain, misalnya suatu proyektor untuk melihatnya. Media seperti ini sangat banyak, mudah diperoleh dan mudah digunakan secara luas di kelas dibanding dengan media yang lainnya. Contoh dari media yang tidak diproyeksikan ini seperti media realia, model, dan media grafis. Adapun contoh dari media yang dapat diproyeksikan yaitu transparansi OHP dan film bingkai atau slide. Macam media yang kedua yaitu media audio, contohnya radio dan kaset audio. Dan macam media yang ketiga yaitu media audio visual, contohnya media video dan media komputer. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang prinsip pengembangan media ajar dan macam-macam dari media ajar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, semester 4 tahun ajaran 2020-2021. Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat, dan dosen pengajar oleh Ibu Nur Amalia SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran atau proses komunikasi. Media merupakan apa saja yang mengantarkan atau membawa informasi ke penerima informasi ke dalam proses belajar mengajar. Pada hakikat juga merupakan proses komunikasi. Informasi atau pesan yang dikomunikasikan adalah isi atau bahan ajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Penerima informasi adalah siswa atau warga belajar. Dan yang kedua, fungsi media pembelajaran, yaitu menunjukkan dampak positif dari pengguna sebagai integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang lebih digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khusus bila tujuan kita dalam mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Dan yang kedua, media berbasis cetak. Media berbasis cetak yaitu paling utama dikenal adalah buku teks, buku penuntun, judul, jurnal atau majalah, dan lembaran lepas. Baiklah, yang terakhir yaitu media berbasis audio atau visual. Media yaitu menggabungkan pengguna suara, memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pembelajaran penting yang diperlukan dalam media audio atau visual adalah penulis naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan peneliti. Baiklah, itulah tadi materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.